Salam, saya Sultan dan saya akan membuka video matematika untuk kelompok saya nih. Ya, jadi pertama pembahasan yang bakal kita bahas itu titik oleh saya, habis itu garis oleh Pian, berikutnya dasar-dasar GeoGebra oleh Ravalina, dan terakhir sistem persamaan dan pertidaksamaan linear oleh Natalia. Nah, langsung aja kita bahas tentang titik. Jadi pertama, kita bisa buka masukan. Nah, cara membuat titiknya itu kita butuh huruf dulu, misalnya huruf A. Habis itu kita kasih sama dengan dan buka kurung. Nah, misal contoh 2,3. Ya. Nah, bisa dilihat A itu ada di titik X3 dan Y2. Nah, ada cara lain yang lebih gampang buat menggambarkan titik nih. Itu menggunakan sinu peralatan, habis itu titik baru. Nah, tinggal taruh aja nih titiknya di daerah pengerjaan kalian dan ya, pencet layar kalian dan titiknya akan muncul di situ. Nah, contoh ini B ada di 1,1. Nah, kalau kalian ingin memindahkan titik, kalian bisa pilih titik itu dengan ya pencet itu dan pindahin saja. Itu A menjadi 4,4. Ya, segitu dari saya. Nah, titik. Lanjut ke mana lagi? Membuat garis di GeoGebra. Pertama, klik peralatan dan pilih titik baru. Kita pilih di sini dan di sini. Nah, kita cari saja yang namanya lens. Tinggal klik yang tulisan garis melalui 2 titik. Nah, tinggal kita pencet titik A dan titik B. Nah, begitu saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar penggunaan aplikasi GeoGebra. GeoGebra ini aplikasi matematika interaktif yang sering dipakai buat belajar geometri, aljabar, sampai grafik fungsi. Cocok banget buat pelajar kayak kita karena bisa bantu visualin pelajaran matematika biar lebih gampang dimengerti. Yuk langsung kita mulai dari tampilan awal dan fungsi-fungsi dasar di GeoGebra. Pertama, kalian bisa akses GeoGebra lewat 2 cara, yaitu dengan buka browser, lalu ketik www.geogebra.org, lalu pilih Start Kalkulator atau GeoGebra Classic. Kedua, kalian bisa download aplikasinya di HP atau laptop. Tampilannya hampir sama, jadi nggak masalah kalau kalian mau pakai salah satu dari itu. Setelah masuk, kita bakal lihat tampilan utama GeoGebra yang terbagi jadi beberapa bagian. Bagian besar di tengah itu namanya area grafik atau kanvas kerja. Di situ, kita bisa gambar titik, garis, dan objek-objek lainnya. Di atas area grafik ada toolbar berisi alat-alat kayak titik, garis, lingkaran, poligon, dan banyak lagi. Terus, di bawah atau samping ada input bar yang bisa kita pakai buat ngetik langsung perintah dan rumus. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu bikin titik. Caranya, klik alat, titik. Biasanya, gambar titik dengan huruf A. Terus klik di mana saja di area grafik buat naruh titiknya. Misalnya, klik 2 kali, nanti muncul titik A dan B. Setiap titik otomatis dikasih nama sama GeoGebra dan punya koordinat, misalnya A sama dengan 2,3. Kamu juga bisa bikin titik pakai input bar. Contohnya, ketik C sama dengan 1,4. Terus tekan enter, nanti muncul titik C di posisi itu. Setelah bikin 2 titik, kita bisa bikin garis yang lewat 2 titik itu. Caranya klik alat, garis melalui 2 titik, lalu klik titik A dan B yang udah kamu buat. Nanti langsung muncul garis lurus dari A dan B dan dinamain otomatis, misalnya garis G. Kamu juga bisa buat garis pakai input bar, misalnya ketik G titik 2 Y sama dengan 2X tambah 1. Nanti muncul garis sesuai persamaan itu. Garis ini bisa digeser, diedit, dan disesuaikan kapan aja. Lanjut, kita coba bikin lingkaran.
klik alat lingkaran dengan pusat dan jari-jari, terus klik titik pusat, misalnya titik A, lalu geser atau klik satu titik lain buat tentuin jari-jarinya. Nanti otomatis terbentuk lingkaran yang pusatnya di A dan kamu bisa lihat juga ukurannya. Atau pakai input bar, misalnya ketik circle A,3 buat bikin lingkaran dengan pusat A dan jari-jari 3 satuan. Kalau mau bikin garis yang tampilannya putus-putus, klik dulu garis yang udah kamu buat. Nanti muncul menu di kanan atau atas, biasanya ada ikon kuas atau palet warna. Klik menu itu dan pilih gaya garis. Di situ ada beberapa pilihan gaya, kamu tinggal pilih model yang putus-putus. Kamu juga bisa ganti warna garis, ketebalannya, bahkan bikin transparan juga bisa. Bagian input bar ini berguna banget buat kamu yang mau langsung masukin rumus atau fungsi matematika. Misalnya, kamu bisa ketik f x sama dengan x pangkat 2 dan langsung muncul grafik parabola. Atau kamu bisa ketik A sama dengan 3,2 buat titik langsung tanpa klik-klik. Kamu juga bisa edit objek yang udah ada langsung dari daftar aljabar di kiri layar. Kalau kamu salah langkah, jangan panik. Tekan tombol undo di atas buat mundurin langkah. Kamu bisa zoom in dan zoom out area grafik pakai scroll mouse atau tombol zoom di layar. Terus, semua hasil kerja kamu bisa disimpan. Klik ikon save atau file, lalu simpan di file GeoGebra dalam format .ggb. Nanti bisa dibuka lagi kapan aja buat lanjut kerja. Itu dia penjelasan lengkap tentang dasar-dasar GeoGebra, mulai dari titik, garis, lingkaran, sampai input dan bar gaya garis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa latihan sendiri supaya makin lancar. Terima kasih. Kali ini aku akan ngejelasin gimana sih cara pakai GeoGebra untuk membahas materi SPTLDV. Nah, pertama kita buka GeoGebra-nya dari web ya. Sebenarnya bisa juga sih kita download aplikasinya. Cuma aku mencoba dari web. Nah, untuk di web, kalau untuk SPTLDV kita memakai kalkulator suite ini. Kita buka. Nah, jadi aku mau kasih contohnya dengan ngerjain salah satu soal. Soalnya pernah dikasih oleh Paisan kisi-kisinya. Nah, ini kisi-kisi dari materi SPTLDV yang A ya, kita bakal bahas. Yang pertama 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. Habis itu x kurang y kurang dari 2, lalu x lebih besar sama dengan min 4, lalu y lebih besar min 1. Nah, kita bakal tulis di sini. Kita bakal masukkan di dalam sini ya. Yang pertama 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. Bentar. Lalu x kurang y kurang dari 2. Lalu x lebih dari sama dengan min 4. Lalu y kurang lebih dari min 1. Nah, udah setelah dari sini gimana sih cara kita tahu daerah penyelesaiannya? Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama tuh secara manual aja ya. Jadi kalau kita mau ngeliat dari setelah kita menginput ini, kita melihat dari mana bagian warna yang paling gelap itu menentukan daerah penyelesaiannya. Kebetulan kalau kalian bisa lihat di daerah sini adalah daerah penyelesaiannya. Soalnya dia lebih gelap dibanding yang lain. Cuma kalau kalian mau lebih terlihat banget warna daerah penyelesaiannya, kalian bisa melakukan seperti ini. Kita ketik A, lalu kita seperti ini, lalu ini A dikarenakan dari pertidaksamaan di sini ya, nama pertidaksamaan. Lalu B, lalu C, lalu D. Kita tinggal enter. Nah, ini kan sudah terlihat nih daerah penyelesaian. Kita bisa nonaktifkan warna-warna yang pertidaksamaannya. Nah, terlihatlah ini daerah pertidaksamaannya. Daerah penyelesaiannya. Maaf salah. Terus kita mau cari tick potnya. Kita bisa nyari seperti ini. Perpotongan. Lalu kita tulis seperti ini, kita bakal nulis 3x tambah 5y, tapi kita jadikan persamaan. Jadi 3x tambah 5y sama dengan 15,
lalu kita ke sini. X kurang Y sama dengan 2. X kurang Y sama dengan 2. Nah, disinilah titik potnya terbentuk ya. Terus ini kita juga bisa seperti ini. Kita menghapuskan ini dulu. Ini daerah penyelesaiannya bisa kita hapus dulu. Terus kita juga bisa ini dijadikan dulu sama dengan, supaya lebih gampang buat menulisnya dan tidak terlalu susah. Ini jadi persamaan dulu. Nah, sekarang caranya adalah perpotongan lagi. Tadi kan itu A sama B. Sekarang A, C. Jadi lebih gampang. Terus kita juga bisa perpotongan. Itu kan A sama C, jadi A sama D. Supaya terlihat lebih jelas kita nyalakan ya. Jadi ini daerah penyelesaiannya tadi seperti ini. Ini baru ketahuan 3 titik pot dari semuanya. Lalu kita juga bisa perpotongan sekarang B, C. Nah, di sini habis itu perpotongan lagi. Itu B, D. Oke, habis itu perpotongan lagi. C, D. Nah, dari sini semua titik potnya sudah terlihat ya. Nah, tadi ada 2 cara. Yang pertama seperti yang A, jadinya begini. Terus ada juga yang pertidaksamaannya diganti persamaan dulu, lalu ditulis seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas materi SPTLDV. Kali ini kita akan membahas materi SPLTV. Yang dimana materi SPLTV itu dia menggunakan GeoGebra yang sama. Jadi kalau materi SPLTV dia menggunakan 3D kalkulator graphing ini. Nah, kali ini akan aku ambil soal dari sini. Di sini kan diketahui X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Lalu 2X tambah 4Y kurang dari 2Z sama dengan 12. Dan X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Dan disuruh tentukan nilai X, Y, dan Z. Di sini sih ada pembahasannya ya. Cuma kita coba memakai GeoGebra. Di GeoGebra tinggal kita masukkan persamaan tadi. Itu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Nah, ini namanya Q1, lalu 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Dan lalu yang ketiga X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Nah, bisa dilihat nih, jadinya seperti ini grafiknya. Nah, nih, terus kan di sini disuruh tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, caranya tuh gampang. Kalau di GeoGebra tinggal kalian tulis solusi, lalu kalian buka kurung, lalu buka kurung kurawal. Di sini kalian tulis nama persamaannya, itu EQ1. Jadi EQ1, EQ2, EQ2, EQ3. Nah, di sini ketahuanlah bahwa X itu adalah 7, Y itu adalah 1, lalu Z itu adalah 3. Coba kita lihat di pembahasannya ya. Di sini pembahasan awalnya seperti ini. Lalu di sini sudah diketahui Z-nya itu 3 seperti tadi. Z-nya itu 3, di sini Z. Lalu ini Y-nya adalah 1, ini Y-nya adalah 1. Lalu ini X adalah 7. Ini adalah X adalah 7. Jadi yang di GeoGebra dengan pembahasan yang tadi adalah sama ya jawabannya. Dan menurut aku lebih cepat untuk memakai GeoGebra untuk mencari
nilai X, Y, dan Z. Sekian dari saya, terima kasih.